Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Anwar, mahasiswa dari Politeknik Negeri Subang, Prodi Pemeliharaan Mesin dengan nomor pokok 10 20 60 25. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi yang dikarang oleh Dr. Ujang Carda, SH, MH, MIP, MAP. Yang pertama ada bab 1 yang berisi orientasi terhadap pendidikan Pancasila, yang berisi landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, rumusan Pancasila, dan tujuan mempelajari Pancasila. Bab 2 memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, yang isinya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PUU 10/2012. Bab 3 memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, yang isinya ada pengertian Pancasila, pengertian filsafat, konsep dasar filsafat Pancasila, landasan filsafat Pancasila, dan bab 4 memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma, yang isinya pengertian nilai, etika, dan norma Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5 memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama ada isinya hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, isi arti materi muatan sila-sila dan Pancasila, refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab 6 memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, yang isinya pengertian ideologi, makna ideologi bangsa Indonesia, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU 11 tahun 2013. Bab 7 memahami demokrasi Pancasila, yang isinya perkembangan demokrasi di Indonesia dan konsepsi demokrasi. Bab 8 memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, sejarah perkembangan hak asasi manusia. Yang kedua, istilah dalam pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, dan pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9 memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama, isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945. Yang ketiga, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, perubahan Undang-Undang Dasar 1945, struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama ada pengertian paradigma. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Ada Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus, dan yang terakhir
eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Sekian penjelasan dari buku Pendidikan Pancasila. Buku ini sangat bagus, sangat cocok buat dipelajari. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.